Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan membahas salah satu isu yang berkaitan dengan konsumsi perlindungan listrik sebagaimana usulan berkaitan dengan undang-undang revisi ya, transformasi ataupun amandemen ataupun perubahan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Salah satu usulan saya ataupun usulan dari banyak pihak yang beredar di media massa atau yang beredar di media sosial ataupun yang menjadi concern saya adalah berkaitan dengan bagaimana sebenarnya perlindungan konsumen terhadap produk-produk adiktif. Ini hal-hal yang sangat 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 menjadi concern bagi saya karena hal-hal yang bersifat adiktif ini terutama itu berkaitan dengan produk tembakau, yaitu rokok. Tetapi hal ini, produk aktif dalam hal ini saya kembangkan lagi adalah bagaimana konsumsi makanan manis, ya, makanan ataupun minum manis itu juga harus menjadi perhatian. Jadi karena itu kan gula itu merupakan produk yang sangat adiktif juga ya. Iya, selain gula, selain rokok itu ada juga produk aktif lainnya itu kafein ya. Kafein itu dalam teh, kopi, coklat itu juga harus ada menjadi perhatian juga. Kemudian ada alkohol. Alkohol bagaimana itu ada ketergantungan secara psikologis, ketergantungan secara fisik. Kemudian juga itu alkohol, kemudian selain alkohol itu ada obat-obatan medis seperti opiat, sedatif, itu kan juga obat-obat yang sangat obat-obat pereda nyeri ya, obat pereda nyeri, obat penenang itu kan juga memunculkan suatu kecanduannya. Jadi itu adalah sebenarnya obat-obat yang bersifat adiktif. Tetapi hal ini umumnya ketika di banyak pakar atau banyak orang itu mendiskusikan adiktif itu kan lebih bersifat tembakau ya, karena kan konsumsi konsumsi tembakau sendiri di Indonesia udah sangat besar ya, karena konsekuensinya itu diperlu kuasanya sangat besar sehingga diperlukan adanya pengaturan khusus gitu di dalam hal perlindungan konsumen. Seperti apa sih zat-zat aktif itu terutama tembakau itu diatur, seperti halnya minuman manis ini sebenarnya harus diatur, obat-obatan dan lain sebagainya. Kalau dalam kita merujuk data yang pernah saya baca bahwa jumlah jumlah pengguna rokok di Indonesia itu kan sangat besar ya. Kalau Kementerian data dari Kementerian Kesehatan dari laporan Global Tobacco Industry itu dari laporan di tahun 2021 itu menunjukkan bahwa 34,5% orang dewasa atau 72,2 juta penduduk Indonesia itu kan merokok, terutama lelaki ya. Ini lelakinya itu sampai 65,5%, perempuannya 3,3%. Ini kan juga angka yang sangat sangat berbahaya, apalagi itu angka itu menunjukkan angka peningkatan hampir 10 kali lipat dibandingkan 10 tahun yang lalu dalam survei itu berarti tahun 2011. Dan itu menjadikan kekhawatiran masa depan gitu karena kan rokok itu kan berkaitan dengan penyakit penyakit paru-paru, berkaitan dengan intelektual, berkaitan dengan kesehatan jangka panjang. Jadi itu menjadi perhatian. Pengaturan-pengaturan zat-zat adiktif, terutama rokok, ya kan. Nanti kita selanjutnya akan berkembang ke gula, tapi selanjutnya kita akan berkembang kepada kafein, selanjutnya kita akan berkembang kepada obat-obatan dan lain sebagainya. Itu perlu menjadi perhatian utama. Karena itu zat-zat adiktif itu kan bukan merupakan suatu produk yang umum, bukan menjadi produk yang normal, bukan 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 produk yang apa misalnya dikonsumsi secara masyarakat secara luas. Karena itu diperlukan adanya instrumen khusus di dalam undang-undang perlindungan konsumen yang mengatur tentang adanya produk adiktif. Misalnya seperti apa saat ini kan iklan iklan rokok itu kan sudah ditayang di televisi jam 10 ke atas, tetapi di baliho, tetapi di iklan di luar ruangan, iklan rokok dengan sangat mudah. Alangkah baiknya, alangkah bijaknya bagaimana dengan pengaturan aktif untuk melindungi konsumen terutama anak-anak agar tidak merokok adalah salah satu solusinya adalah melarang iklan rokok dalam bentuk apapun, please kalau itu pun bisa, dan itu bisa digolkan di undang-undang perlindungan konsumen untuk melindungi masyarakat Indonesia ke depannya untuk menjadi generasi emas Indonesia. Ya, selama ini sih memang rokok cukainya udah sangat tinggi ya. Kalau cerita-cerita teman saya merokok, kemudian mereka terpaksa yang dari rokoknya dengan harganya dulunya 50.000 terpaksa karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya rokok yang lintingan ataupun rokok-rokok yang
yang murah yang dijual dengan harga 10.000, 15.000 dan lain sebagainya. Karena itu diperlukan aturan khusus untuk mengatur zat-zat adiktif tersebut. Apalagi ketika kita tahu bahwa rokok itu kan sudah diatur ataupun sudah istilahnya sudah ada Komnas anti tembakau atau apa ya yang dibawanya Kementerian Kesehatan itu kan menunjukkan bagaimana diperlukan adanya aturan-aturan khusus termasuk seperti di luar negeri itu kan tidak ada merek rokok itu tidak ada termasuk diantaranya tidak boleh ada pencantuman harga rokok dan lain sebagainya dan ada pembatasan khusus tapi ketika di warung-warung kecil itu kan sangat susah bagaimana hal-hal yang bersifat adiktif ini perlu diatur dan perlu diperketat dan ini menjadi pasal-pasal yang sangat riskan dan sangat debatable karena ini menyangkut banyak kelompok-kelompok yang istilahnya memberikan dukungan kuat untuk istilahnya untuk mendukung gitu kan, untuk mendukung rokok tersebut gitu kan. Bukan hanya rokok dalam hal ini juga berkembang adanya vape ya kan, vape yang justru banyak dokter ataupun banyak pihak mengatakan bahwa itu lebih berbahaya dibandingkan rokok. Pilar utama untuk melakukan perlindungan konsumen kalau menurut saya yang perlu dilakukan, yang pertama itu adalah pembatasan usia. Itu perlu ditegaskan lagi bahwa rokok itu harus dijual pada orang yang berusia di atas 18 tahun, tetap dan perempuan dilarang juga untuk perempuan hamil. Aturan-aturan ini sebenarnya sudah ada, tapi hanya bersifat saran, himbauan, dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa masif. Kemudian adalah yang seperti yang tadi di awal, yaitu adalah pengendalian iklan dan promosi rokok. Jadi melarang semua seluruh, gitu kan, melarang semua seluruh iklan-iklan rokok, baik di televisi, di media massa ataupun di media online itu menjadi suatu larangan. Ketika di media massa dilarang mereka akan bermain perusahaan-perusahaan tersebut akan bermain di media sosial, mereka akan bermain dengan influencer. Kita tahu misalnya di banyak-banyak podcast itu pada mereka pada merokok. Bagaimana ada himbauan, bagaimana ada aturan podcast gitu kan, podcast atau YouTube yang menyiarkan live narasumbernya sambil merokok itu ditutup di blacklist gitu kan di blacklist sama konten rekom biji jadi ada aturan-aturan yang ketat kemudian ada peringatan kesehatan bukan hanya separuh gitu kan separuh yang menunjukkan peringatan kesehatan tapi seluruhnya di cover utama itu adalah di situ menunjukkan bagaimana penyakit-penyakit yang rokok bagaimana tidak adanya brand ya tidak adanya brand merek dan lain sebagainya kemudian adanya aturan penjualan rokok yang nomor 5 aturan penjualan rokok itu dilarang keras misalnya rokok itu dilarang keras dijual di kota tertentu tetapi harus dibeli dengan kota tertentu misalnya kan seperti aturan-aturan tertentu alangkah baiknya itu kan seperti itu jadi perlindungan konsumen itu terutama itu akan melindungi mereka yang rentan terutama perempuan dan anak-anak bagaimanapun itu harus diakomodir bagaimanapun undang apa hazard aktif itu ketika itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya itu ketika kita berbicara kok terus yang kedua bagaimana kita berbicara tentang hal yang lainnya ya sebelum kita hal lainnya misalnya kita bisa rokok tetapi ketika atau aturan-aturan di semua daerah misalnya di aturan di Badan Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru misalnya nanti diusulkan bahwa semua wilayah Indonesia itu adalah haram untuk merokok tetapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana di rokok itu adalah dilakukan ataupun di tempat suatu yang sudah ditentukan di tempat-tempat tertentu kita ketahui banyak orang di jalanan merokok bahkan saya sangat menyarankan kepada Grab ataupun Gojek ataupun Maxim agar melarang driver itu mengendarkan sepeda itu sambil merokok itu kan sangat berbahaya apakah harus diperingatkan ataupun harus kita viralkan dan lain sebagainya kan tidak kasihan nanti mereka akan kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya kan repot gitu kan jadi ada larangan-larangan driver misalnya melakukan pelanggaran rokok, merokok sambil mengemudi, merokok sambil mengendarai sepeda motor dan lain sebagainya. Aturan-aturan dilarang merokok di tempat-tempat umum, aturan kendaraan transportasi publik gitu kan juga dilarang. Jadi rokok itu hanya di tempat-tempat khusus yang dimana sediakan bak khusus untuk puntung rokok gitu jadi hanya di situ jadi mereka terisolir dan menjadi orang-orang yang termarginalkan itu diterapkan di Singapura di Korea Selatan ataupun banyak negara saya tahu menerapkan seperti itu tapi Indonesia tidak Indonesia merupakan surganya para perokok dan kita harus membuat semacam aturan di mana
Indonesia bisa menjadi nerakanya para perokok melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian bagaimana dengan gula? Dan itu gula itu menjadi suatu isu yang berikutnya, di mana adanya kewajiban gula itu kan bersifat adiktif ya. Sudah banyak penelitian yang sudah menyatakan demikian. Tetapi yang menjadi perhatian adalah bagaimana konsumsi gula itu bisa dikurangi itu dalam minuman. Jadi ada label khususnya seperti yang diungkapkan oleh Menteri Kesehatan gitu. Dia ada kadar gula, kadar gula 5%, 10%, 15%, sehingga itu konsumen itu akan tahu ini kadar gulanya tinggi, bukan hanya less sugar, kemudian ada zero sugar, kemudian plus sugar, bukan hanya itu saja tidak betul, tapi ada konten yang menunjukkan bahwa ini adalah minuman yang berendah gula. Ketika saya ke Korea Selatan, ketika saya ke banyak negara, minuman itu justru yang tidak manis itu justru mereka lebih populer. Tetapi itu mungkin berkaitan dengan budaya ya. Teh Jepang itu tidak manis, teh Korea itu tidak manis, minum kopi itu tidak manis, justru minum-minum yang manis itu justru menghilangkan rasa kekopianan atau rasa tehnya. Seperti itu, termasuk dalam penjualan obat yang perlu dibatasi, yang bersifat adiktif dan lain sebagainya. Diperlukan suatu maintenance, suatu suatu aturan yang jelas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur zat aktif, dan itu menjadi penekanan saya. Terima kasih. Jangan lupa kasih opini di kolom komentar. Jangan lupa follow, subscribe akun video ini. Assalamualaikum.